Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Marco dibawa ke sebuah villa di mana ayahnya dirawat. Gayung melihat kedatangan dua kakak laki-lakinya. Han yang melihat Gayung pun meledek adik tirinya itu. Lalu Gayung pun merendahkan Marco karena rencana untuk melenyapkan Marco sudah gagal. Di sisi lain, Kim membawa ibu Marco untuk dirawat di rumah sakit. Choi pun segera menuju villa di mana Marco berada. Akhirnya Marco bertemu dengan ayahnya. Kemudian Han menyuruh anak buahnya untuk mempersiapkan operasi untuk menukar jantung Marco ke tubuh ayahnya. Operasi donor jantung akan berlangsung selama 9 jam. Marco pun dibius hingga tidak sadarkan diri. Namun tiba-tiba Marco membuka matanya. Ternyata itu adalah rencana Choi yang sudah menukarkan obat bius. Lalu Choi menyerang satu persatu anak buah Han. Choi datang ke sana untuk menyelamatkan Marco. Sebelum pergi, Marco melihat ayahnya. Dia kecewa karena seorang ayah menginginkan jantung anaknya secara paksa untuk menyelamatkan diri sendiri. Marco pun menolak untuk menolong ayahnya. Han Yisa yang sudah tahu jika ada penyusup segera berjalan ke kamar ayahnya. Choi menjadikan Marco sebagai sandera agar mereka bisa keluar dari kamar. Han tahu jika Choi yang meminta uang tembusan $10 juta kepadanya. Tapi Han keberatan jika harus mengeluarkan $10 juta. Mereka pun mengadakan negosiasi, tapi Choi hanya menginginkan $10 juta. Tiba-tiba, Gayung melepaskan tembakan yang membuat kekacauan. Kaki Choi pun terkena tembakan dan dia mengeluh kesakitan. Tembakan brutal itu pun mengenai ayah Marco. Namun dia tidak sampai mati. Karena takut ayahnya dibunuh, maka Han Yisa terpaksa mengirimkan $10 juta kepada Choi. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mentransfer uang itu dan uang pun masuk ke rekening Choi. Kemudian Choi menyerahkan Marco dan juga ayahnya. Namun Choi berbicara bahasa Filipina, dia berkata jika Marco tidak akan mati hari ini. Ketika Choi hendak pergi, Han dan anak buahnya mengarahkan senjata ke arah Choi. Han tidak akan membiarkan Choi hidup karena dia merasa malu sudah dirampok oleh orang miskin. Tapi Choi hanya menjawab, daripada mati, lebih baik menanggung malu. Dalam hitungan detik, Choi langsung menembak dan menyerang orang-orang di sana. Han Yisa pun ditembak oleh Choi. Han secara perlahan bergerak untuk bisa duduk di bangku. Dia tidak mau mati dalam keadaan duduk di lantai. Akhirnya Choi bisa menyelamatkan Marco. Choi juga berkata jika mereka tidak ada hubungannya dengan Marco. Ketika hendak keluar, mereka dihadang oleh Gayung. Choi meminta Gayung untuk minggir karena harta kekayaan Han sudah jatuh ke tangannya. Karena Gayung berpikir jika Marco akan membuat masalah di suatu hari nanti, maka Gayung ingin menyingkirkan Marco. Gayung mendapat tamparan dari Marco atas hinaannya. Karena kesal, Gayung menawarkan uang agar Choi membunuh Marco. Tentu saja Choi menolak karena Marco tidak ada urusan dengan keluarga Han. Semua ini adalah rencana dari Choi. Yeonju meminta Choi untuk menemukan anak di luar nikah dari Presiden Han. Namun Choi tidak benar-benar mencari anak itu. Choi meminta bantuan Kim untuk mencari anak keturunan Kopino. Choi juga ingin berbuat baik sebelum kematiannya menjemput. Karena Kim membutuhkan uang untuk panti asuhannya, dia pun menunjuk Marco sebagai alat dari rencana Choi. Semua kejadian sudah diatur oleh Choi. Yeonju dan yang lainnya tidak tahu jika Marco bukanlah anak dari Han. Tentu saja Marco mengamuk karena dia dijadikan sebagai alat. Choi pun mengaku jika dia juga keturunan Kopino. Mereka pun harus segera pergi untuk kembali ke Filipina. Gayung juga akan menutup kejadian hari ini dan membiarkan mereka pergi.
Dengan uang 10 juta dolar, Kim bisa merenovasi panti asuhannya. Choi juga bisa membayar biaya operasi ibu Marco. Kemudian dia menemui Marco dan menawarkan diri untuk mencari ayahnya. Tapi Marco menolak. Marco menyerah untuk mencari ayah Koreanya itu. Lalu Choi kembali terbatuk, tapi dia tidak mau memeriksakan diri ke rumah sakit. Dia hanya pergi ke klinik dan mendapati obat untuk meredahkan nyeri. Kemudian mereka pun saling mengucapkan perpisahan. Choi kembali menemui dokternya dan mengatakan jika dia semakin kuat dan sehat. Dokter pun berkata jika Choi sudah sehat dan tidak memiliki penyakit apapun. Karena Choi sudah berhenti merokok dan obat yang diberikan oleh dokter hanyalah multivitamin untuk kesehatan.